Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya ya? Hari ini hari Minggu, mungkin hari yang santai ya bagi teman-teman. Bisa piknik sama keluarga, bisa jalan-jalan, bisa olahraga dan lain-lain. Nah, sambil santai-santai kita coba review salah satu saham ya yang ini diinginkan oleh teman kita, yaitu saham PBRX ya. Ini common di channel YouTube ini. Bagaimana Pak untuk saham PBRX, apakah bisa untuk jangka panjang ya? Kebanyakan teman-teman yang investasi saham memang sebenarnya tujuannya bagus ya untuk investasi jangka panjang. Cuman ada beberapa yang mungkin salah masuk dalam sebuah saham, akhirnya malah rugi ya. Nah, PBRX ini bagaimana? Secara fundamental bagaimana? Terus secara teknikal pergerakannya bagaimana? Apakah dia bagus untuk jangka panjang ataukah dia bagusnya cuma untuk trading atau swing saja? Nah, ini kita bahas ya di video kali ini ya. Tentu saja ini ya disclaimer on ya. Ini pendapat murni saya dan mungkin teman-teman bisa juga berbeda pendapat ya. Nah, ini PBRX ini di perdagangan kemarin sempat naik 2% ya. Terus kemudian dalam satu minggu dia posisinya turun. Jadi kalau untuk trading ini lumayan ya, ini saatnya kita beli dengan target sekitar 100, mungkin dia 106 atau 108 ya. Kita lihat trading yang hari kemarin. Bisa nyampe 100, minim 103 lah ya, 103, 104. Kalau 108, kalau nyampe 108 bisa breakout ya, bisa naik. Nah, kalau satu minggu ini posisinya turun, satu bulan masih di bawah, walaupun sudah naik dari harga 98 ya, harga ini. Terus secara 3 bulan ya dia masih naik, tetapi sempat turun ya, dari harga tertingginya ini turun 168 terus turun. Kalau dari harga terendahnya itu 71 ya. Kalau 6 bulan ini naik turun ya teman-teman. Sahamnya naik turun dari harga 119-an ya. Kemudian turun di 71, terus kemudian naik lagi. Nah, nanti kita lihat ini naiknya itu karena apa. 1 tahun dia turun, 3 tahun turun banyak ya, dari 700 ke 71, ini luar biasa ini. Nah, ini 5 tahun juga dari harga tertinggi 800 ya. Jadi ini kalau untuk misalnya saham jangka panjang ini kurang menarik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli saham ini di tahun 2018 dengan harga sekitar 450, sekarang harganya tinggal 100 ya. Jadi turun 2/4 ya, tinggal 25%-nya saja. Jadi kurang bagus kalau untuk jangka panjang. Kita lihat profil perusahaannya. Ini saham yang beredar 6 miliar. Masyarakatnya 54%, ini terlalu besar ya. Jadi ya biasanya kalau masyarakatnya terlalu besar ini saham ini nggak ada yang jaga ya, jadi mengikuti pasar saja. Jadi ketika turun ya bisa turun banyak. Ini mirip-mirip saham bumi ya, walaupun secara fundamentalnya labanya cukup bagus ya. Ini dari 2019 sampai 2022 labanya ada, cuman naik turun ya. 2019 ke 2020 naik, kemudian ini ya di 43, 52, 35. Ini tahun 2022 kemarin net profitnya 196 miliar. Nah, ini yang bikin kurang menarik, ini dividen yieldnya nggak ada. Walaupun PER-nya masih 2,4, price book value-nya 0,14, jadi masih harganya masih rendah. Tetapi PER-nya sudah 2,48. Kalau saham-saham seperti ini
Sebenarnya secara PBV masih cukup bagus ya. Cuman kalau pernya sudah 2,4 kita tetap harus ini ya, hati-hati ya. Mungkin pernya bisa naik lagi kalau bisa turun lagi kalau profitnya naik ya. Nah, ini dividennya sebenarnya ada, tapi cuman berapa ini? 2 rupiah. 2019 ya, 2021, 22 nggak ada semua. Jadi kalau secara ini apa ya produknya? Ini kalau nggak salah, coba ini apa nih? Garment ya, produknya garment. Terus ada beberapa juga produk yang lain. Jadi teman-teman bisa ini, tapi karena mungkin diprediksi untuk kinerjanya di tahun 2023 itu tidak terlalu naik signifikan ya, mungkin saham ini stagnan ya di harga-harga seperti itu. Kalau untuk trading nggak masalah. Terus kalau kita lihat ini ya, ini volumenya kecil ya teman-teman. Ini bid overnya cuma sekitar 4.000 8.000 ya, paling banyak 22.000 ya. 4.000 ini saham ini kalau beli satu lot berapa itu? Sekitar 100 kali 100, jadi cuma 10.000. 10.000 kalau kita kalikan 4.000, 400-an ya. 10.000 kali 4.000, 40.000, 40 juta. Jadi ini volumenya sekitar 40 juta, saat naik turunnya ini 40 juta, 80 juta. Ya sebenarnya sudah cukup lumayan ya. Cuman masih kurang besar ya kalau kita bandingkan dengan transaksi misalnya saham apa ya? Bumi, coba kita lihat Bumi yang harganya mirip-mirip. Oh, ini udah ratusan ribu ya. Ini saham yang sangat fluktuatif, tetapi transaksinya selalu besar ya. Kalau kita lihat saham yang lain yang apa ya, Adaro itu transaksinya berapa ini? Ini 17.000, puluhan ribu, tapi dia sahamnya sudah 3 ribuan ya. Jadi secara transaksi saham ya sudah cukup, tapi kurang banyak ya. Tapi kalau misalnya kita punya dana cukup besar ya, misalnya miliaran itu untuk menjual saham ya, ini sahamnya bisa langsung turun drastis ini. Jadi tetap kalau saya secara fundamental ini lumayan ya, secara fundamental cukup lumayan karena ada labanya, terus kemudian transaksinya juga cukup bagus. Cuman untuk jangka panjang saya tidak rekomendasi ya, karena ini nggak ada dividennya. Cuman jadi untuk trading aja lah, kalau untuk trading nggak masalah. Ini untuk trading lumayan lah, naik turunnya ini sekitar 2% itu udah cukup. Ini mirip-mirip saham Bumi lah. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang mau invest di saham Pan Brothers ini ya. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.